Hai Nanda semuanya, jumpa lagi bersama Ibu Betty Anggreni, masih dalam pembahasan matematika. Nah, kali ini materi kita mengenai perbandingan. Langsung saja perhatikan soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar anak, ayah, dan ibu. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Perbandingan antara tinggi anak dan tinggi ibu adalah tinggi anak, tinggi ibu. Itu yang kita perhatikan. Kita buat sini nomor 1-nya. Tinggi anak banding tinggi ibu. Nah, di sini sudah kita buat tinggi anak banding tinggi ibu. Tinggi anak kita lihat di sini. Nilainya 100 cm. Kita letakkan di sini 100 cm. Tinggi ibunya 167. Cm bagi cm nilainya 1, tinggal angkanya saja 100 banding 167. Jadi jawaban di sini adalah B. Jawabannya B. Sekarang kita perhatikan soal nomor 2. Di sini nomor 2, jarak sebenarnya antara dua kota 80. Jarak sebenarnya, itu yang diketahui soal. Kita buat dulu. Jarak sebenarnya. Sudah selesai. Kita baca lagi. Sedangkan jarak pada peta 5 cm. Berarti jarak peta 5 cm. Oke, kita baca lagi. Skala peta tersebut adalah, pertanyaannya skala. Masih ingat Ananda mencari skala? Iya, benar, yaitu jarak pada peta per jarak sebenarnya. Nah, biasanya skala ini dibuatkan dalam satuan cm. Kita perhatikan satuan di sini. Jarak pada peta sudah cm, berarti sudah bisa kita letakkan nilainya di sini. 5 cm untuk jarak pada peta. Kita lihat di sini, jarak sebenarnya 80 km. Kita rubah dulu ke cm. Kita rubah ke cm. 80-nya tetap, jadi kalau kilometer ke cm, tangganya turun sebanyak 5. Berarti dikali 100.000, sehingga di sini nilainya menjadi 8 juta. Karena 80 dikali 100.000. Nah, ini sudah cm. Nilai ini yang kita letakkan di sini. Oke, cm sama cm nilainya sudah 1. Tinggal angkanya saja. Ini bisa kita sama-sama bagi 5. 5 bagi 5 yang di atas dapat 1. Nah, di sini kita ambil 2 angka dulu. 80 bagi 5 itu 16. Ulang, 80 bagi 5, 16. Ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 lagi 0 yang belum kita olah. Kita letakkan aja sini. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga skala peta tersebut 1. Ini banding. Kita buat seperti ini. 1.600.000. Kita lihat lagi soalnya di sini. Jawabannya optionnya adalah A. Untuk soal nomor 2. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Perhatikan sini soal nomor 3. Diketahui sebuah balok, ada balok katanya, memiliki ukuran panjang 16 cm. Kita buat seperti tadi, yang diketahuinya panjang, kita singkat dengan P. 16 cm. Oke. Nah, di sini kita baca lagi lebarnya 12, berarti kita buat sini lebar. Balok 12 cm. Terus tingginya 8 cm. Tinggi balok 8 cm. Nah, di sini kita lihat, perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Ada 3 pernyataan. Nah, pernyataan yang ini kita lihat berarti soal yang ini tadi apa? Yang diketahuinya tadi kita sederhanakan dulu. Ini kita lihat sama-sama bisa dibagi 4 karena semuanya kelipatan 4 ya. Semuanya kelipatan 4. Kita bagi 4. 16 bagi 4 dapat 4. 12 bagi 4 dapat 3.
8 bagi 4 dapat 2. Ini hasil sederhana dari panjang, lebar, dan tingginya. Sekarang kita perhatikan pernyataan pertama. Perbandingan lebar dan panjang balok adalah 2:3. Kita buat di sini. Pernyataan pertama katanya perbandingan lebar sama panjang balok katanya 2:3. Benar nggak pernyataan yang ini? Kita lihat ini lebarnya, ini panjangnya. Ternyata di soal itu 4:3, berarti pernyataan ini salah. Ya. Kita lihat lagi pernyataan I2-nya. Perbandingan lebar dan tinggi balok. Kita buat sini lebar, tinggi. Di sini katanya dari pernyataan 3:2 perbandingannya. 3:2. Kita cek di soalnya apakah benar lebar sama tinggi 3:2. Ini lebar, ini tinggi 3:2. Kita lihat ya 3:2 benar. Berarti pernyataan I2 benar. Kita lihat lagi I3. Di sini I3-nya, perbandingan tinggi dan panjang balok 1:2. Kita buat di sini dulu. Tinggi balok dan panjang balok 1:2. Kita lihat di ininya, diketahuinya tingginya 4, tingginya 2 di soal. Tinggi 2 sama panjang 4. Kalau kita buat di sini tinggi, panjang. Tingginya 2, panjangnya 4. Yang ini kan bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Nah, ternyata dari yang diketahui sama dengan pernyataan sama. Berarti I3 benar. Jadi, pernyataan yang benar yang di atas yang ditunjukkan oleh nomor. Kita sudah mencarinya tadi. I2 dan I3. Yaitu jawaban yang C, I2 dan I3, jawaban C. I2 dan I3 itu untuk nomor 3. Seperti itu cara mencarinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Perhatikan di sini. Dalam suatu perlombaan Olimpiade Matematika, sebanyak 20 orang dari 150 peserta berhasil masuk babak semifinal. Kita buat dulu diketahui dari kalimat yang di sini. Berarti di sini kita ketahui jumlah peserta 150 orang. Ya. Di sini tadi katanya ada 20 yang berhasil masuk babak final, berarti babak final. Masuk babak semifinal, babak semifinal. Kita baca lagi kelanjutannya. Bentuk sederhana dari perbandingan banyak peserta yang gagal dengan banyak peserta keseluruhan. Berarti di sini kita buat peserta yang gagal, kita singkat aja yang gagal banding seluruh peserta. Nah, peserta yang gagal di sini tidak diketahui di soal, yang ada jumlah peserta sama yang masuk babak semifinal. Berarti peserta yang gagal kita kurangkan aja di sini. Yang gagal seluruh peserta ada 150 dikurang yang masuk babak semifinal. Berarti ada 130 peserta yang gagal. Nah, yang inilah kita letakkan di sini. 130. Seluruh peserta kita letakkan di sini 150. Kita sederhanakan karena katanya bentuk sederhana katanya. Bentuk sederhana. Jadi kita sederhanakan di sini. Dapat 13:15. Di sini jawabannya B. 13:15. Jawabannya B untuk soal nomor 4. Lanjutnya lagi kita masuk ke soal nomor 5. Sebuah mobil memerlukan 5 liter bensin untuk menempuh jarak 60 km. Kita buat diketahui di sini. Di sini ada bensin. Di sini jarak tempuh. Katanya di sini kalau 5 liter jarak tempuhnya 60 km. Buat di sininya. 60 km. Ini jarak tempuhnya kalau 5 liter.
Sekarang, jika mobil itu menghabiskan 40 liter, maka jarak tempuhnya berapa kilometer? Katanya itu pertanyaannya. Kita anggap di sini nih A. Ya. Jadi dari soal ini kita dapat bentuk diketahuinya ini. 5 liter jarak ditempuhnya 60 km, 40 liter berapa katanya. Nah, di sini merupakan kalau kita lihat perbandingan senilai. Karena makin banyak bensin yang terisi, maka jarak tempuhnya pun akan semakin jauh, semakin naik juga ya. Ini artinya perbandingan senilai. Kita buat aja sini 5 liter per 40 liter yang ini sama-sama bensinnya sama dengan 60 km per A. Karena ini perbandingan senilai. Nah, ini liter sama liternya nilai 1, tinggal angkanya saja. Sini kita A-nya ini, berarti kita A sama dengan kali silang. 40 kali 60 km, 5-nya per 5. Ya, ulang lagi. Ini kita kalikan silang. 40 kali 60 km per 5. Kita olah di sininya. Sama dengan, ini bisa kita sederhanakan. Sama-sama kita bagi 5. Ya, ini tetap 40. 5 bagi 5 dapatnya 1. 60 bagi 5 dapatnya 12. Ulang lagi. Ini 5 bagi 5 dapatnya 1. 60 bagi 5 dapatlah 12. Tinggallah 40 dikali 12 km. Sama dengan 4 dikali 12, 48. Bentar. Ada 0. 480. Berarti untuk 40 liter jarak tempuhnya 480. Di sini jawabannya D. 480 km. Jawabannya D. Ini soal nomor 5. Kita perhatikan lagi soal nomor 6. Di sini. Untuk membuat 140 potong baju diperlukan waktu penyelesaian selama 4 hari. Berarti di sini baju dengan lamanya ya. Baju kita buat diketahuinya dulu. Baju, potongan baju dengan waktu pembuatan. Nah, di sini baju dengan waktu pembuatan. Katanya di sini jika 140 baju, maka waktu yang dibutuhkan di sini 4 hari. Nah, berikutnya lagi, banyak baju yang dapat dibuat jika diselesaikan dalam 18 hari. Di sini 18 hari. Maka baju yang dibuatnya berapa? Itu A. Ya. Kalau kita lihat di sini, ini juga sama perbandingan senilai. Kenapa? Karena makin banyak harinya, maka bajunya pun akan makin banyak yang terselesaikan. Di sini masuk perbandingan senilai juga. Maka sama seperti tadi. Kita buat di sini 140 per A. Ya, ini bajunya. 140 baju per A sama dengan 4 hari per 18 hari. Hari sama harinya sudah kita bagi, selesai, tinggal angkanya saja. Kita mencari nilai A, berarti A sama dengan, ini kita kalikan. Ya, 140 baju dikali 18 per 4 yang ini. Ya, ini kalikan silang, jadi ini jadi pembagi 4. Nah, kalau sudah seperti ini, kita olah. A sama dengan yang mana sama-sama ini sama ini bisa kita bagi 2. 4 bagi 4 bagi 2. 4 bagi 2 2. 18 bagi 2 9. Ya. Tinggal nilainya 140 dikali 9 per 2. Itu ya. 140 baju. Ini baju satuannya nanti. 40 baju dikali 9 per 2. Kita olah lagi. Ini masih bisa kita bagi. A sama dengan ini bagi 2 dapat 1. Ini bagi 2 dapat 70. Ya, Ibu ulang lagi. Ini bagi 2 dapat 1. Ini bagi 2 dapat 70. Tinggallah 70 dikali 9. Ayo, 70 kali 9. 7 kali 9 berapa? 63 ya. Oke, ada nolnya.
Nah, 630 baju. Berarti dalam waktu 18 hari baju yang dapat diselesaikan 630 baju. Jawabannya B di sini. Jawabannya B. Teliti dalam perhitungan nantinya ya. Kita lanjut lagi untuk soal nomor 7. Perhatikan pernyataan berikut. Di sini ada 4 pernyataan. Ternyata di sini kita disuruh memilih pernyataan yang senilai. Pernyataan yang senilai dari 4 pernyataan ini. Kita periksa satu-satu. I1. Banyak pekerja dan jumlah upah pekerja. Banyak pekerja dengan upah ini termasuk perbandingan senilai. Makin banyak pekerjanya maka upahnya pun makin banyak juga ya. Jadi termasuk perbandingan senilai. I2 kita lihat. Banyak hewan ternak dan dengan harga jual seluruhnya. Kalau makin banyak hewan yang kita jual, maka harga jualnya pun akan semakin bertambah, ya kan? Harga jualnya. Ini masuk perbandingan senilai juga. Yang ketiga, banyak pekerja dengan lamanya waktu untuk menyelesaikan. Nah, banyak pekerja dengan lamanya waktu. Makin banyak pekerjanya, maka waktu terselesaikan akan semakin sedikit. Arti ini perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Ulang lagi, makin banyak pekerjanya, maka waktu menyelesaikannya pun akan semakin sedikit. Berbalik dia, banyak pekerja, waktu selesai makin sedikit. Itu perbandingan berbalik nilai. Yang I4 kita lihat. Banyak bahan bakar yang diperlukan dengan jarak tempuh. Kalau makin banyak bahan bakar, maka jarak tempuhnya pun akan makin banyak pula atau makin jauh ya. Berarti ini perbandingan senilai. Kita lihat pertanyaan tadi apa. Dari pernyataan di atas yang merupakan perbandingan senilai. Ternyata yang senilai I1, I2, I4. I1, I2, I4. B jawabannya. Jawabannya B. I1, I2, I4. Jadi kita periksa sesuatu baru kita bisa menjawab pertanyaan dari pernyataan ini. Itu untuk nomor 7. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Nah, di sini perhatikan soal nomor 8. Jarak rumah Nino ke sekolah 600 meter. Jarak rumah Nino ke sekolah dalam sebuah denah. Berarti ini jarak sebenarnya 600 meter. Berarti kita buat di sini jarak sebenarnya. Sama tadi ya dengan soal nomor 2. 600 meter. Terus jarak rumah Nino ke sekolah pada sebuah peta 12 cm. Berarti jarak peta. Oke. Skala denah tersebut. Pertanyaannya sama seperti soal nomor 2 tadi, mencari skala. Apa rumusnya? Iya, benar. Jarak pada peta per jarak sebenarnya. Satuan skala dibuat dalam sentimeter. Di sini petanya sudah sentimeter sudah kita bisa letakkan di sini nilainya, kita substitusikan. Nah, jarak sebenarnya kita robah. Di sini 600 meter. Kita jadikan ke sentimeter. 600-nya tetap dulu. Dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga ya. Sehingga 600 dikali 100 karena 2 tangga. Dapatnya di sini, tambah aja nolnya sini 2, berarti 60.000 ya. 60.000 cm. Nah, kita sentimeter bagi sentimeter nilainya sudah selesai, habis. Tinggallah 12 sama 60.000. Di sini sama-sama kita bagi 12. 12 bagi 12, 1. Kita ambil 2 angka dulu. 60 bagi 12, 5. Ya, Ibu ulang lagi. 12 bagi 12, 1. Di bawahnya pun kita bagi 12. 60 bagi 12, 5. Tinggal nolnya 1, 2, 3. Yang belum kita olah. Ada 3. Kita letakkan di sini. 1, 2, 3. Maka skala peta tersebut 1 banding 5.000. 1 banding 5.000. Jawabannya adalah D. Untuk soal nomor 8. Jawabannya adalah D. Soal nomor 8. Kita lanjut lagi. Nah, di sini ada soal
Kita ambil yang perbandingan senilai saja. Nomor 21. Tentang perbandingan, maaf ya, bukan perbandingan senilai, maksudnya tentang perbandingan. Kita lihat soal nomor 21 di sini. 6 ekor ternak dapat menghabiskan makanan dalam waktu 9 hari. Berarti banyak ternak di sini kita buat 21. Banyak ternak. Dengan lama atau waktu ya. Waktu dia habis. Banyak ternaknya tadi di sini soalnya kita baca lagi, 6 ekor ternak dapat menghabiskan 6 ekor. 6 ekor. Dapat menghabiskan makanan dalam waktu 9 hari. Waktunya menghabiskan makanan 9 hari. Nah, di sini jika pakan ternak dimakan oleh 4 ekor ini ternak, maka pakan akan habis dalam berapa hari? Kita anggap ini A. Kita lihat di sini. Ini merupakan perbandingan berbalik nilai. Kenapa? Karena di sini makin banyak ternaknya, maka waktu menghabiskan pakannya pun akan semakin cepat ya kan? Semakin sedikit. Makanya ini dibilang perbandingan berbalik nilai. Berbalik nilai. Kalau perbandingan berbalik nilai, ini kita putar nantinya. Ya, ini kita putar. Sama seperti tadi, berarti ini 6 ekor per 4 ekor. Ini kita balik. Ya, karena perbandingan balik nilai. A-nya yang di atas, 9 harinya yang di bawah. Ya, ulang lagi. 6 ekor per 4 ekor. Ini kita balik A-nya per 9 hari. Kita lihat di sini A yang itu. A sama dengan, ini kita kali silang. Ini ekornya selesai. Tinggal angkanya saja. 6 dikali 9 hari. Ini kita kali silang. Ini 4 kali A. Berarti 4-nya sebagai pembagi lagi. Bagi 4. A sama dengan, nah kita selesaikan dari sini. Ini sama-sama kita bisa bagi 2. Ya. 4 bagi 2. 2. 6 bagi 2. 3. Tinggallah 3 dikali 9. 3 dikali 9, 27. 27 per 2 hari. A sama dengan 27 per 2 hari. Kita bagi di sini. Berarti dapatlah dia 13,5 hari. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya mengenai perbandingan. Di sini soal nomor 27. Perhatikan grafik berikut ini. Grafik di atas merupakan grafik perbandingan senilai katanya. Benar atau salah? Kita lihat yang ini. Kita indikan dulu. Kita cari dulu. Bentuknya seperti ini 27 grafiknya. Perhatikan. Di sini kita kasihlah variabel X. Di sini kita kasih variabel Y. Kita kasih angkanya biar mudah memahaminya. Nah, kita lihat. Jika X-nya 1, maka Y-nya pun 1. Misalnya sini kan sama 2. Ini 3 pula. Jadi kalau kita lihat, jika variabel X-nya naik, maka variabel Y-nya pun naik. Grafiknya naik. Berarti ini namanya perbandingan senilai. Karena dia semakin X-nya naik, maka Y-nya pun semakin naik. Ini perbandingan senilai. Berarti jawaban di sini, grafik ini merupakan perbandingan senilai. Benar jawaban yang ini. A ya, benar. Jawabannya A, benar. Tapi jika Ananda ketemu seperti ini. Nah, ini grafik apa? Ini merupakan grafik perbandingan berbalik nilai. Coba kita lihat di sini kenapa dibilang berbalik nilai. Jika ini variabel X, ini variabel Y, ini kita kasih angka. Nah, jika X-nya bertambah dari 1 ke 2 ke 3, Y-nya malah menurun. Ya, Y-nya malah menurun. Sehingga grafiknya ini jadi penurunan terbalik dia. X-nya bertambah, Y-nya malah mengalami penurunan. Ini namanya grafik perbandingan berbalik nilai. Jadi, jika gambarnya seperti ini perbandingan senilai,
Jika seperti ini, grafiknya perbandingan berbalik nilai. Ini perbandingan senilai, ini perbandingan berbalik nilai. Berharap Anda paham mana grafik perbandingan senilai dan berbalik nilai. Adalah pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.